pas balik itu yang harusnya dia masih bisa ngelihat kuning-kuning cahaya dari musola, dia nggak ngelihat sama sekali. Jadi tuh gelap aja gitu sekitarnya. Wah, di situ udah perasaannya udah mulai nggak enak ya. Tapi ya gimana lagi. Jadi dia terus jalan sambil nunduk itu senteran. Set, tiba-tiba, wah, astagfirullah. Assalamualaikum, halo sedulur. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe, mayu subscribe dulu di sebelah sini ya. Sebelumnya kenalin Nyong Nafa. Di sini Nyong bakalan bahas kisah-kisah menarik, pengalaman-pengalaman horor dari sedulur Sinles yang sudah masuk ke emailnya Sinles. Jadi kalau sedulur sekalian ini punya pengalaman yang horor, yang ngeri, yang bikin merinding, boleh banget langsung aja diketik aja, dikirim langsung ke alamat email atau nomor WA di bawah ini. Oke, jadi di video ini Nyong bakalan menceritakan kisah dari salah satu sedulur Sinles dari Bogor. Kita sebut saja dia Nadine ya. Nah, Nadine ini dulunya itu ketika kejadian ini masih bersekolah di SMK kelas 12. SMK-nya ini adalah sebuah yayasan yang yayasannya punya 3 SMK yang berbeda, yang kepala sekolahnya itu juga beda-beda loh. Terus sekolahannya Nadine, SMK-nya Nadine ini didirikannya itu yang paling terakhir. Nah, ada satu nih temennya Nadine namanya Ana. Dia ini punya banget passion di bidang pramuka loh. Karena ini masih merintis ya loh. Jadi Ana pengen banget berinisiatif, ingin mengembangkan ekstrakurikuler pramuka. Terus si Ana ini minta bantuan ke Nadine buat kerjasama lah. Ayo bantuin aku buat bikin pramuka. Terus karena bestie ini ya, terus Nadine ya udahlah oke, bantuin. Ini kejadiannya sekitar tahun 2017 ya lur ya. Dimulai dengan diadakannya kegiatan orientasi pramuka yang dihadiri oleh murid-murid kelas 11. Agendanya itu kemah lur, kemah dari hari Sabtu sampai Minggu. Kalau disebutnya itu persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Berhubung ini kan SMK-nya Nadine ini bisa dibilang untuk perizinan fleksibel lur. Untuk kegiatan semacam pramuka yang ada di outdoor itu lumayan gampang. Dibandingkan dengan itu, 2 SMK yang lain ini itu sulit lur untuk mengizinkan. Jadi pada saat itu panitia itu termasuk Nadine dan Ana ya lumayan terkendala untuk mendapatkan izin dari 2 kepala sekolah yang lain, termasuk terkait lokasi perkemahannya. Nah, jadi panitia ini sudah mencoba mengajukan berbagai opsi lokasi kemahnya. Tapi ya lur, ini temannya Nadine yang Ana ini dia kekeh banget kepingin kemahnya pokoknya itu di kaki Gunung Salak. Gimana pun caranya pokoknya mereka harus kemah di sana. Bahkan ya Ana sama Nadine ini sudah survei 2 kali ke sana. Niat banget kan ya. Sampai akhirnya mereka mencoba untuk menegosiasi, memberikan 1000 alasan yang kesannya itu memaksa, dan akhirnya 2 kepala sekolah yang lain ini mengizinkan. Meskipun ya ikhlas nggak ikhlas lur. Nah, sudah sampai izin, di H-1-nya itu harus ada beberapa panitia yang berangkat ke sana. Jadi ini kan karena hanya Nadine dan Ana yang sudah pernah ke sana, cuman mereka yang tahu jalan. Akhirnya dibagi menjadi 2. Nadine ini berangkat ke sana H-1, sedangkan si Ana berangkat ke sana di hari hanya di hari Sabtu bareng sama sisa panitia dan rombongan murid kelas 11. Nah, sudah itu H-1-nya di hari Jumat. Nadine bareng sama beberapa panitia itu sudah ready di sekolahan sebelum zuhur. Nah, di sana mereka nunggu lagi. Karena mereka ini kan nyewa genset ya loh. Dan karena namanya anak sekolah pasti budgetnya ya terbatas ya. Akhirnya mereka nggak ada budget untuk minta tolong diantarkan, tolong diambilkan itu jadinya mereka ngambil sendiri menggunakan mobil elf sekolah. Nah, itu nunggu lagi tuh sampai menjelang maghrib tuh akhirnya sampai gensetnya dan mereka baru bisa OTW. Itu pun OTW-nya nggak langsung ke lokasi perkemahan loh. Mereka harus mampir lagi ke komplek TNI buat ngambil itu tenda peleton. Jadi mereka nyewa tenda peleton ke sana buat nanti tendanya itu dipakai panitia. Sudah itu akhirnya baru malam lah mereka bisa cus OTW ke lokasi perkemahan. Di sana itu mereka melewati jalan raya, kemudian belok dan ke gang itu ya. Di sana mulai berkelok-kelok jalannya karena memang sudah memasuki kawasan kaki gunung. Nah, di sini ya Nur ya, ini kendalanya para ciwik-ciwik ini ya, itu pasti susah sekali dalam hal navigasi ya, yang salah jalan, lupa
arah gitu ya, pasti ada aja ya. Sudah menjadi rahasia umumnya ya, termasuk Nyong juga begitu. Nah, sama halnya ini sama Nadine ya. Ya ini ketika sampai di persimpangan terakhir itu ada belokan ke kiri, ada belokan ke kanan, dia lupa loh jalannya. Ini kemarin aku sama Ana lewatnya kiri apa kanan gitu kan. Terus akhirnya dengan ya udahlah feeling seadanya gitu kan. Terus akhirnya Nadine mengarahkan mobilnya buat belok ke kanan. Nah, beloklah ke kanan mereka. Set, jalan, tapi kok ini dirasa nggak sampai-sampai ya gitu kan. Padahal ini harusnya ketika mereka berdua survei, si Ana sama Nadine ini sebelumnya survei, itu setelah persimpangan terakhir itu harusnya nggak terlalu jauh mereka sampai ke parkiran lokasi perkemahannya. Oh, ini kok lama banget ini ya, sampai akhirnya mereka melewati turunan, jalanan turun. Di situ Nadine perasaannya udah curiga ini, apakah ini salah jalan gitu kan, karena harusnya nggak ada turunan. Tapi ya wis lah ya, karena udah terlanjur lewat situ, terus jalan. Nah akhirnya ini mobil rombongan mereka malahan keluar ke jalan raya lagi lewat gang yang lain. Jadi ini tuh sebenarnya mereka muter aja. Wah udah itu mulai rada panik ya, karena ini salah jalan, terus juga sudah malam juga, kondisinya gelap dan jalanannya itu terlihatnya itu sama semua. Akhirnya karena kalau jalan terus ini kejauhan, mereka putar balik lah melewati jalan yang tadi turunan itu, terbalik set. Ya benar, nggak lama akhirnya mereka sampailah di parkiran. Nah sampai di parkiran lokasi perkemahannya itu sekitar jam 11 malam ya loh. Itu di situ mereka yang harusnya gotongan gitu ya, barang-barang termasuk peleton, tenda peleton dan tiang-tiangnya itu kan lumayan repot ya. Mereka kepingin minta bantuan ke Pak Sopir, tapi melihat raut wajah Pak Sopir yang udah muang ke lepol itu pas di situ ya, karena bayarannya kecil tapi malah bensinnya buat mutar-mutar karena salah jalan gitu kan. Akhirnya panitia itu sungkan di situ. Terus ya udahlah, ngotongin sendiri lah mereka. Toh naik ke atas, set, itu lumayan trekking itu karena memang di kaki gunung ya kan. Jalan ke atas, set, sampailah mereka di posnya yang buat kemah. Nah jadi perjalanannya itu dari parkiran ke atas itu sekitar memakan waktu 2 jam. Sampai atas itu sekitar jam 1 dini hari ya. Itu udah memasuki hari Sabtu. Di sana itu ada musola, ada bilik-bilik kamar mandi. Nah itu musolanya itu ada pakai apa tuh namanya, bohlam yang kuning gitu kan ya, tipikal yang ada di tengah-tengah hutan gitu ya. Nah di situ mereka beristirahat, mengeluarkan kompor, terus ngerebus air buat medang-medang gitu kan, kopi, susu, mie instan segala macam. Pokoknya recharge energi lah mereka di situ. Sampai 1 jam kemudian, sekitar jam 2 dini hari, Nadine ini ada inisiatif kepingin ngajak temennya namanya Riko sama Dika itu buat mencari lokasi untuk membangun tenda peleton. Terus dia manggil lah itu, Rik, Dik, yuk kita cari buat nanti tenda peleton. Nah itu akhirnya mereka bawa senter masing-masing, terus berpencar ke 3 arah yang berbeda. Sampai Nadine itu jalan, rasanya jalannya nggak terlalu jauh ya, dari jalan terus sampai dia menemukan nih ada satu tanah yang datar, terus agak luas juga untuk cocok lah untuk tenda peletonnya, karena kan memang tenda peleton itu lebar dan ya sekitar muat 40 orang ya Lur. Dia kepengen balik lagi, pengen laporan ini ke si Riko sama si Dika. Nah pas balik itu yang harusnya dia masih bisa ngelihat kuning-kuning cahaya dari musola, dia nggak ngelihat sama sekali. Jadi tuh gelap aja gitu sekitarnya. Wah di situ udah perasaannya udah mulai nggak enak ya. Tapi ya gimana lagi. Jadi dia terus jalan sambil nunduk itu senteran. Jadi wah astagfirullah. Teradaban itu Nadine. Karena itu senternya tiba-tiba dia nyorot ke arah jurang loh. Waduh, kan di situ dia udah mulai panik, teradaban, kepingin banget nangis Lur. Nah, terus di situ ya, dia akhirnya memutuskan untuk jalan belok. Karena ya dia ini tipikal perempuan yang nggak terlalu takut sama hal-hal gaib gitu ya. Dia lebih takut sama manusia karena lebih gampang mencelakai kan kalau manusia. Tapi di kejadian ini ngerasanya tuh nggak enak, gelisah, nggak tenang gitu. Tapi ya udah mau kayak gimana lagi, dia terus jalan. Pas dia belok itu kan ya, ngelewatin jurang itu tadi, belok dari jurang, dia tuh ada rasa kepingin banget ini kepalanya itu ngadep ke atas. Dia kan nunduk gitu ya, pingin banget ngeliat ke atas. Nah akhirnya pas dia jalan nunduk ke atas, waduh lagi nih Lur, di antara pepohonan itu ya, yang gelap itu, dia melihat ada sepasang kaki itu
melangkah dari satu pohon ke pohon yang lain. Itu kakinya gede banget, besar banget sampai badannya itu nggak kelihatan. Saking tinggi dan besarnya itu di sana. Wah, itu udah yang terteban banget itu Nadine. Kepingin banget nangis, tapi dia tahan karena takutnya malahan mengundang yang lain ya kan. Akhirnya dia terus beristighfar, terus jalan lagi, akhirnya dia bisa melihat itu kuning-kuning yang ada di musola, cahaya musola. Wah, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Di situ dia udah yang bersyukur banget akhirnya bisa balik lagi ke sana. Nah, di sana dia ketemulah sama Riko dan Dika. Terus bilang itu sama Riko sama, aku udah nemu itu tempat yang cocok buat tenda peleton. Tapi nanti kalau ke sana bareng-bareng ya, jangan sendirian, aku nggak mau kok. Oh iya, oke. Akhirnya mereka sana lagi untuk membangun tenda peleton, sekalian juga sama ini membagi kafling loh. Jadi biar nanti rombongan kelas 11-nya itu ke situ udah langsung bisa bangun tenda. Nggak bingung jadinya. Itu selesai semuanya sekitar jam 5. Karena rombongan kedua itu datangnya sekitar jam 6 pagi, itu kan masih ada waktu sekitar 1 jam ya untuk istirahatnya. Semua panitia yang ada di situ tidurlah dulu mereka. Istirahat, Nadine bangun, dia akhirnya mandi bersih-bersih, mandi, ganti baju lah ya di kamar mandi. Dia ternyata baru tahu kalau dia datang bulan di hari pertama. Nah, kan ada mitos gini ya Lur ya, kalau datang bulan, kalau haid itu katanya kan bisa mengundang makhluk-makhluk gaib gitu kan, karena mereka bisa mencium aroma darah amis dari tubuh kita. Tapi itu ya Nadine percaya nggak percaya ya Lur. Ngiranya ya sama kejadian yang sebelumnya, cuman kebetulan aja lah gitu, nggak yang pikir aneh-aneh. Terus akhirnya Nadine ini kembali beraktivitas seperti biasa sampai rombongan yang kedua ini datang, mereka langsung pada ini bangun tenda. Beberapa murid kelas 11-nya itu juga ada yang tumbang karena mungkin ini ya nggak terbiasa bawa ban, terus nanjak juga trekking gitu kan jalannya. Habis selesai bangun tenda segala macam, mulailah kegiatan persami itu dimulai di hari Sabtu. Singkat cerita, sore harinya itu sekitar asar itu hujan Lur. Maghribnya yang lagi adem ayem itu syahdu banget lah pokoknya, hujan-hujan di hutan. Tiba-tiba ini mereka itu kaget karena ada satu anak murid kelas 11 itu tiba-tiba dia nangis. Ini kenapa ini? Dia kepingin balik apa kayak gimana? Tanya, diperiksa. Kamu kenapa? Setelah diselidiki ternyata dia ini bukan nangis biasa Loh. Ternyata dia kesurupan. Di situ udah yang panik itu kan, panitia ya juga guru-guru yang lain, teman-temannya dia juga. Akhirnya nggak lama, bukannya terkendali gitu ya, malah dia nular. Jadi ada murid lain juga yang kesurupan. Nular merembet itu ke tenda-tenda yang lainnya. Akhirnya kesurupan massal itu. Nah, tadinya yang tenda peleton itu buat panitia diubah menjadi kayak pengungsian murid-murid yang lagi kesurupan. Wah, chaos itu Lur di situ. Panik, pada nangis, sampai guru-guru agama itu juga pada bantuin lah ya Lur, mengusir yang merasuki itu. Nah, tapi ini ada 2 anak ya yang dia tuh kesurupannya lumayan bikin repot Lur, karena dia udah berhasil dikeluarkan terus masuk lagi, udah berhasil dikeluarkan lagi tapi masuk lagi. Sosok yang ada di dalam anak ini itu dia bilang kalau sebetulnya dia ini terganggu dengan ramai-ramai yang ada di situ. Mereka juga nggak menjaga perkataan dan perbuatannya, katanya begitu Lur. Nah, waktu itu Nadine yang ngelihat kejadian itu ya, dia langsung wah nyes banget di sini ya, merasa bersalah juga karena mengingat mereka kemah di sini itu ya bisa dibilang maksa ya, karena mendapatkan izin sebelumnya juga kan susah banget ya. Di situ dia merasa bersalah. Terus juga mereka nggak ada namanya ritual atau doa bersama untuk izin ke pihak sana, itu nggak ada. Sampai di hari Minggunya, besoknya itu sekitar 3:30 itu kondisi baru aman terkendali. Udah bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tapi ya namanya sebelumnya itu udah chaos ya Lur ya, udah nggak karuan kondisinya. Jadinya tuh kegiatan banyak yang nggak sesuai jadwal, nggak sesuai rencana. Dan di situ juga banyak banget guru-guru dan murid-muridnya juga yang kecewa sama jalannya acara itu. Minggu siangnya itu mereka beres-beres, kemas-kemas untuk pulang lagi ke sekolah. Mereka ini naik mobil KTNI sebanyak 12 mobil gitu kan. Setelah diangkut-angkut segala macam, dibereskan, nah rombongan ini meninggalkan lokasi perkemahan.
Nah, setelah mereka meninggalkan lokasi perkemahan, ini ada satu lagi kejadian yang bikin panik semuanya, bahkan sampai mereka itu nangis ketakutan loh. Ini jalannya itu, jalurnya itu kan hanya cukup muat dilalui satu mobil tok ya. Jadi 12 mobil itu iring-iringan. Nah, Nadine ini ada di mobil yang di bagian tengah. Jalannya itu pinggir kirinya itu jurang yang cukup dalam. Terus meskipun itu sudah aspalan ya loh, tapi pinggiran yang namanya di pegunungan ya itu lemah, masih tanah dan itu gembur. Licin juga, apalagi kan sebelumnya habis hujan ya. Nah, itu tiba-tiba Nadine itu ngelihat mobil depannya itu tergelincir loh, meleset, nyelip itu ban bagian depan kirinya sampai mobilnya itu miring. Waduh, itu udah yang chaos lagi lur, panik lagi lur, pada nangis-nangis ketakutan. Yang penumpang mobil itu pada keluar gitu kan. Nadine yang ngelihat kejadian itu di depannya itu nyes lagi, lemes. Nah itu ya sampai mereka nangis ketakutan, terus sampai ditenangin juga. Nah untungnya itu mobil nggak sampai bener-bener nyungsep terjun sampai ke bawah loh, karena langsung dibantu gitu kan, ditolong untuk dibetulkan kembali. Akhirnya setelah dibetulkan kembali itu mobil udah bener, terus pada masuk lagi itu penumpangnya, jalan lagi lah mereka ke sekolahan. Sampai sekolahan pun ya, ini kan si Nadine belum cerita ke si Riko, Dika ataupun ke Ana ya tentang dia yang dilihatin sosok kaki besar itu yang waktu malam-malam dia tersesat itu. Sampai sekolahan pun dia ngerasa nggak kepingin cerita, nggak berani cerita, karena kalau dia cerita itu dia ngerasanya dia balik lagi ke kondisi itu lur, balik lagi ke paniknya, ke deg-degannya, ke takutnya. Nah dia tuh nggak mau rasain ya, ada semacam sedikit trauma ya. Sampai 2 bulan kemudian itu dia baru ada keberanian buat cerita ke Ana. Nah jadi begitu loh kisah pengalaman dari Nadine Bogor ya. Semoga bisa dijadikan pengalaman buat kita kalau misalkan mau ada acara terutama di alam terbuka semacam hutan, pegunungan seperti itu ya, untuk izin dulu lah ya, izin ke pengelolanya, izin juga ke mereka ya, biar aman terus sampai kegiatannya selesai. Harus tetap berhati-hati dan menjaga. Jangan lupa di like ya kalau videonya ini kalian suka, ceritanya kalian suka, di share juga ke teman-teman yang lain. Terus juga jangan lupa itu diklik tombol notifikasinya ya, biar kalau misalkan ada video-video baru kalian bisa langsung update dan langsung nonton. Jangan lupa juga kalau punya pengalaman pribadi yang lebih serem, mungkin lebih ngeri, lebih bikin merinding, itu langsung aja, jangan malu-malu dikirim ke alamat email sama nomor WA di bawah ini. Oke? Begitu aja dari Nyong. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.